Karena di Indonesia itu kan sistemnya piramida, meaning bahwa orang-orang yang mohon maaf mungkin edukasinya tinggi itu cuma sedikit gitu. Mungkin lebih banyak orang-orang yang mohon maaf mungkin kurang edukasi dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang seperti itu yang kadang membuat mereka itu lebih menikmati konten-konten yang receh, konten-konten sifatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak, itu benar-benar kayak pas banget, sesuai banget gitu sama kita-kita yang emang bingung banget kan dalam, menjalankan bisnis itu harus gimana, terus emang bisnisnya tuh hanya sebuah konten dalam Instagram gitu kan. Kan pasti bingung banget kita harus mulai dari mana, pasti kebiasaannya tuh pasti ngikutin Betul. viral-viralnya, oh viralnya lagi kayak gini, ya udah kita bikin kayak gini aja juga gitu. Jadi nggak Betul. sesuai apa yang, bisa didampakkan kepada orang lain supaya, kita tuh punya nilai jual sendiri, punya Setuju. karakteristik sendiri gitu ya, Kak. Yes. Mungkin, eee, Kak Fardiandi mau, kita sharing session-nya dari pertanyaan-pertanyaan, para peserta nih, udah boleh, tulis pertanyaannya apa aja buat kita tanyain bareng-bareng ke Kak Fardiandi. Sure. Oh Kak, mungkin aku mau tanya dulu nih Kak, karena belum ada yang bertanya. Kan tadi Kak Fardiandi bilang tuh ada poin komunikasi. Jadi ketika kita tidak menyampaikan itu kepada tim kita, masalah yang kita alami tuh nggak selesai-selesai. Nah gimana kalau misalnya tim kita itu sendiri yang kayak misalnya bangkang atau keras kepala gitu. Itu gimana cara kakak menyikapinya sebagai seorang leader? Itu mungkin Oke. pertanyaan dariku. Sure, oke, thank you. Itu pertanyaan banyak orang juga sih sebenarnya, karena setiap orang pasti mengalami di dalam tim pasti ada yang soft, ada yang belum soft. Nah, yang belum soft ini jadi masalah yang kadang selalu reject ide-ide kita sendiri. Kalau saya pribadi, komunikasi itu memang saya selalu sharing di kalau lagi meeting bahwa kalau ada suatu hal yang mau disampaikan, silakan sampaikan face to face kalau memang belum sanggup. Dan memang cara saya untuk masuk ke orang-orang yang memang keras kepala, saya belajar untuk mendengarkan gitu. Misal ada sebuah problem yang dilakukan oleh dia, saya ajak meeting, ngopi dulu berdua, dan saya diem aja gitu, dengar dulu apa sih masalahnya gitu, biar saya bisa tahu apa saya mau ngomong apa. Sebagai seorang leader, saya pernah juga punya bos yang ya baru aja ketemu mau menyampaikan unek-unek, dia udah ngomong duluan gitu. Jadi respect aku pribadi juga nggak ada gitu. Nah, sebagai leader aku belajar bahwa kita harus mendengar dulu gitu. Itu yang pertama, kita mendengar dulu, oh unek-uneknya gini, oh ini ya. Biar kita bisa tahu positioning untuk ngomong apa itu gimana gitu. Jadi itu yang pertama. Dan memang kalau bisa komunikasinya itu ya udah hati ke hati gitu. Meaning bahwa lihat dia sebagai tim dan lihat juga bahwa kedepannya bakalan seperti apa kalau hal ini kita sampaikan ke timnya kita. Dan kalau saya tipikal leader yang nggak yang bossy gitu. Kalau saya nggak yang serba suka marah gitu. Saya tipikal yang suka diem gitu, suka yang sekali ini udah gitu. Dan memang itu cukup bekerja untuk timnya saya sejauh ini. Semoga membantu ya. Oh gitu Kak, soalnya emang kayak gitu sih kebanyakan masalah yang kita alami sebagai seorang leader gitu ya kan Kak. Kak mau tanya, untuk memulai bisnis, mending kita dahulukan personal branding dulu atau value produknya dulu? Gitu, terima kasih. Oke. Nah, kawan-kawan semua, soal personal branding, kalau misalkan aku harus memilih per hari ini mulai dari nol, aku akan mulai untuk ngebangun company brandingnya dulu. Karena gini, personal branding itu plus minus. Banyak orang-orang di luar sana, personal branding udah dibangun bertahun-tahun nih, 5 tahun, 7 tahun gitu. Terus akhirnya membangun sebuah bisnis, personal branding, personal itu artinya manusia sendiri. Manusia bisa salah. Pada saat kita salah, satu dunia, satu Indonesia judging kita, dan itu bisa impact ke bisnisnya kita. Dan kalau harus memilih, saya selalu saranin bahwa ya tergantung kawan-kawan semua, kalau memang saat ini udah punya bisnis, mending put effort untuk ngebangun branding bisnisnya aja gitu. Tapi kalau per hari ini belum punya bisnis, ya mulailah dengan membangun personal brandingnya. Karena personal branding menurut aku plus minus, gampang collapse-nya juga, dan manusia itu penuh dengan salah. Kalau per hari ini udah punya bisnis, mending bangun bisnis brand-nya. Kenapa? Karena ya Apple
Apple pun sendiri branding si Steve Jobs bisa ada setelah Apple bertumbuh gitu. Artinya kalau kawan-kawan memang terkenal, pengen ngebangun sesuatu, ya mulai untuk membangun bisnis brandnya. Kalau aku pribadi, kenapa Fardiandinya lebih duluan? Karena memang awalnya saya belum tahu mau bangun bisnis apa. Jadi ya udah bangun personal brandingnya saya dulu, baru ngebangun sosial kreatifnya. Jadi gitu sih, tergantung ke perspektif kawan-kawan kembali lagi. Oke, semoga membantu. Wah, keren banget Kak, itu udah menjawab banget sih Kak. Tapi mungkin Kak Cahyonya tidak merespon. Tapi aku yakin teman-teman pasti nangkap banget yang dimaksud dari Kak Fardiandi kali jawaban tadi. Terus Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Febri Heri. Mungkin Kak Febri Heri mau menyampaikan langsung ke Kak Fardiandi nih. Silakan Kak Febri. Oke. Hai, Halo, Mas Kak. Febri. Hai. Kedengaran, Kak? Ya, jelas banget. Silakan. Mana nih siap. videonya? Halo. Hai. Siap. Silakan, Mas. Oh iya, Kak. Saya mau tanya, Kak. Itu apakah sebuah konten dari sosial media itu yang terkenal harus ada rasa sensasi alias hal-hal yang viral dan clickbait, dan bagaimana tanggapan Kakak terhadap hal tersebut sebagai netizen yang cerdas? Itu aja, Kak. Oke, pertanyaannya keren. Thank you, Mas Febri. Terima kasih, Kak. Jawaban saya, ya sama-sama. Kawan-kawan semua, di dunia sosial media ada yang namanya public figure, ada yang namanya public enemy. Dua-duanya terkenal, dua-duanya bisa dapat endorse, dua-duanya bisa ngebangun sebuah bisnis. Pertanyaannya, siap dihujat nggak? Gitu. Kalau aku pribadi dan apa yang aku lihat adalah nggak apa-apa followersku sedikit, nggak apa-apa engagementku sedikit, yang paling penting value orang-orang di dalam circleku itu value orang-orang positif, orang-orang yang pengen bertumbuh, karena ya itu adalah lingkungan yang akan selalu ada dalam perjalanan bisnisku gitu. Artinya ya nggak salah juga kalau ada orang yang pengen viral cepat dengan melakukan hal ini, hal itu, ya itu adalah pandangan hidup mereka dan nggak salah. Dan kenapa hal-hal seperti itu, Far, lebih banyak orang konsumsi? Karena di Indonesia itu kan sistemnya piramida, meaning bahwa orang-orang yang mohon maaf mungkin edukasinya tinggi itu cuma sedikit gitu. Mungkin lebih banyak orang-orang yang mohon maaf mungkin kurang edukasi dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang seperti itu yang kadang membuat mereka itu lebih menikmati konten-konten yang receh, konten-konten sifatnya mungkin nggak berat gitu. Sedangkan konten-konten edukasi, konten yang bernilai, konten-konten yang menurut kita kayaknya harusnya ini views-nya lebih tinggi gitu. Ya nggak bisa juga, karena di Indonesia memang sistemnya seperti itu. Apakah salah? Nggak ada yang salah sama sekali, dan trending di YouTube lah sebagai contoh gitu. Yang berkualitas banget itu wah di bawah gitu. Yang mungkin kurang berkualitas malah justru banyak, karena memang Indonesia jalannya seperti itu. So kalau saya mending milih dari value kita, apa yang lagi trending, kita coba untuk positifkan, kita jadiin konten. Walaupun mungkin yang respon sedikit nggak apa-apa, sedikit tapi berkualitas itu lebih penting daripada banyak tapi ya orangnya gitu-gitu. Itu sih Mas, semoga membantu. Wah, gimana nih Kak Febri? Kak Febri udah menjawab belum dari jawaban dari pertanyaan yang Kakak tanyakan? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Ini Kak, mungkin ada dari Kak Matthew Irawan. Mungkin Kak Matthew Irawan bisa on mic dan on cam dan menyampaikannya langsung. Halo. Halo Hai. Kak. Hai. Halo Kak. Hai, silakan. Sehat? Sehat ya? Begitu Oke. Jadi pertanyaan saya itu kayak kalau misalnya nih bisnisnya itu kurang baik gitu kan, kurang baik. Habis itu kan salah satu caranya itu kan kalau saya browsing di internet, salah satu caranya itu dari beberapa cara, salah satunya itu promosi atau kasih diskon gitulah. Pokoknya yang menarik itu kalau misalkan itu dilakuin tapi nggak berjalan juga, itu kayak udah ngestak gitu lah. Terus ya harus gimana gitu. Oke. Bisnisnya apa ya? Sebenarnya saya belum punya bisnis sih, tapi ada teman saya lagi bisnis roti panggang gitu, tapi dia nggak jalan, kurang baik jalannya. Habis itu dia udah promosiin di Instagram, di
di Twitter, di Facebook, tapi tetap kurang menarik peminat gitulah. Oke, siap. Thank you ya, Mas. Wah, ini baik sekali ini menjadi temannya ya. Temannya punya bisnis, dia yang bertanya biar bisa ngebantu temannya. Jadilah seperti Mas Matthew. Oke, jawabannya sederhana. Jadi setiap kalau masuk di dunia digital marketing itu kan banyak tuh ads, SEO, apakah cara organik atau influencer campaign. Dan memang ini kan yang berbayar. Kalau harus memilih, saya selalu memilih influencer campaign. Kalau saat ini misalkan daerahnya di daerah kecil, let's say mungkin di mana ya, let's say di kota Bandung deh, let's say di kota Bandung dan memang jualan roti panggang. Yang saya lakukan, saya kolaborasi dengan mereka yang nano influencer. Nano influencer adalah mereka yang masih kecil, followersnya mungkin 5.000, 3.000, dan itu kan kalau dikali 10 itu juga banyak gitu. Daripada kolaborasi dengan satu orang yang 100.000, mending mereka yang baru bertumbuh yang 3.000, 5.000 dan mereka punya engagement rate yang tinggi. Boleh kolaborasi dengan mereka dan mulailah sharing di tempatnya itu orang-orang sekitar situ gitu. Itu yang bisa ngebantu banget. Kenapa? Karena influencer campaign kan menurut saya pribadi karena orangnya lebih persona dan orangnya datang dan orangnya sharing honest review dari produknya, itu akan sangat membantu. Kenapa? Kalau iklan misalkan IG Ads atau FB Ads, orang-orang itu kawan-kawan deh pada saat lihat iklan nih ada sponsor post, apa yang kawan-kawan lihat? Langsung di swipe. Karena memang penelitiannya di salah satu buku judulnya Sales Like Crazy yang ditulis oleh Sabri Subi, di sini dijelasin bahwa orang-orang yang lihat iklan 97% itu mengabaikan iklan yang ada tulisan sponsor post. Cuma 3% aja yang lihat gitu. Kalau kita punya budget yang tinggi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang budget kita terbatas yang bisa ngebantu untuk reaching orang yang lebih tepat ya kita harus kolaborasi dengan influencer dan nggak harus yang banyak gitu, mending kolaborasi dengan mereka yang 5.000 follower, 100 orang, daripada kolaborasi dengan satu orang aja 500.000. Karena kenapa? Budgetnya lebih gede dan reaching-nya itu, jangkauannya itu bisa lebih terbatas. So, selalu mulai dengan influencer campaign dulu sih, saranku. Semoga membantu. Gimana nih Kak Meti, udah terjawab banget sih, terjawab banget nggak jawabannya dari Kak Fardiani? Oke, mantap. Mungkin ini ada lagi Kak pertanyaan, banyak banget sih Kak sebenarnya pertanyaannya, aku juga bingung milihnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Iqbal Mutakin. Mungkin Kak Iqbal bisa on cam dan on mic untuk menanyakannya langsung. Oke, makasih Hanifah. Malam Kak Fardi. Hai, malam. Iya nih, mau nanya-nanya terkait microblogger. Tadi kan udah disampaikan kalau misalkan kita collabs nih, Kak, ya kan. Nah, apa sih yang bisa kita tawarkan sama partner kita gitu? Kayak misalkan kita contoh gandeng Kang Dewa, apa sih yang bisa kita tawarkan, value apa yang bisa kita tawarkan ke beliau? Itu pertama. Terus yang kedua, apakah kita ambil tema di satu tema aja, misalkan tentang digital marketer, atau kita boleh random gitu, Kak? Oke, sebelumnya yang pertama itu value untuk kolaborasi gimana dulu nih? Kayak untuk konten sih. Gitu. Jadi kayak sharing sesama punya konten, jadi kayak jadi guest post gitu ya? Gitu. Oke, benar. So, pertama, kalau kalian ingin kolaborasi dengan para centang biru, orang yang gede gitu kan, memang sedikit tidak mudah kalau memang saat ini kita belum punya power yang kuat gitu. Meaning bahwa kalau saya selalu start small gitu. Start small artinya kalau followers saya saat ini 1.000, ya setidaknya saya kolaborasi dengan 5.000 dulu. Kalau udah berhasil kolaborasi dengan 5.000, naik lagi jadi 10K. Kalau udah ke 10K, 20K lagi. Dan itu yang membuat akun saya bisa bertumbuh pelan-pelan di tahap untuk mencapai 10K ya. Karena 10K ke 20K gampang gitu. 1K yang ke 10K ini yang proses banget. Sekarang masnya followersnya berapa? 4.000. Oke, 4.000. Nah, sekarang itu kan udah oke tuh, mulai oke gitu. Mulai kolaborasi dengan 10K. 10K, 20K itu masih oke gitu. Yang paling penting bangun fondasinya dulu, konten kita memang harus yang bernilai. Sambil pelan-pelan untuk mulai komen terus tuh di kontennya Kang Dewa misalkan, atau Ogut misalkan teman-teman saya gitu kan, komen, biar kita bisa dinotis dulu.
Kalau mau kolaborasi, alhamdulillah gitu. Kalaupun belum, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Yang paling penting kita tahu tujuan kita ya kolaborasi dengan yang 10K dulu sampai 20K dulu. Jadi start small dulu. Jadi nggak apa-apa sih Mas. Karena sebagai orang-orang yang punya akun yang gede, dia tetap harus melihat gitu. Oh ini apa sih benefit yang bisa didapetin kalau saya naikin orang ini. Kalau memang powernya belum kuat dan fondasi kontennya juga belum terlalu ini, ya mereka juga masih tutup mata. So, kok saya pelan-pelan aja dulu, Mas. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua soal tema nggak apa-apa Pak Lugada. Pak Lugada itu Pak Lu butuh gue ada gitu. Motivasi iya, jualan iya, digital marketing iya. Tapi kita harus tahu end goals-nya kita apa gitu. Dalam membuat konten kita harus punya end goals. End goals itu adalah ujung-ujungnya kita pengen targetin orang seperti apa sih dan untuk bisnis yang seperti apa. Kalau memang bisnis yang kita pengen kelola adalah bisnis dengan target market yang random, yang semua orang misalkan dan itu tidak mungkin, ya silakan bikin konten yang untuk semua orang. Tapi beraninya kita nggak jadi, artinya kita belum punya warna. Kalau saya mending 1-2 tema dan spesifik ke situ dan kita punya warna dan kita bisa attract orang dengan lebih baik di end goals-nya kita. Itu sih Mas, semoga membantu ya. Oke, makasih banyak Kak Fardiandi. Gimana Kak Iqbal, udah terjawab belum nih pertanyaannya Kak? Udah. Oke, Makasih, Kak. makasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Fardiandi, mengingat Ya, siap. waktu yang terbatas. Jadi ini ada pertanyaan dari Aan. Mungkin Kak Aan Nur Aini bisa on cam dan on mic dan menyampaikannya langsung. Hai. Mana nih? Nggak ada nih. Ya udah mungkin aku tanyain aja ya Kak langsung pertanyaannya. Boleh. Dari Kak Aan Nur Aini, Kak gimana sih caranya biar kita tuh bodo amat sama apa kata orang, biar gak down saat memulai bisnis karena suksesnya itu kan lumayan lama ya Kak. Gitu Kak, terima kasih. Oke, jadi memang ujian sebagai seorang pebisnis di industri kreatif adalah orang lain belum mampu melihat apa yang kita lihat gitu. Makanya penting untuk punya purpose dulu. Dan memang itu tidak mudah gitu. Memang saat ini saya bilang, udah bodo amat aja sama mereka. Tapi tetap aja di dalam diri nggak bisa bodo amat gitu. Tetap kita, apapun yang orang lain bilang, tetap kita mikir, aduh ini sakit gitu. Itu adalah hal-hal yang sifatnya aku nggak bisa nge-handle. Kalau saya itu pertama normal-normal aja untuk down, normal-normal aja untuk mendengarkan pendapat mereka. Tapi selalu tanyakan ke diri kita gitu, apakah kita mendengarkan saran dari orang yang belum mampu melihat apa yang kita lihat, atau kita mencoba untuk mengabaikan. Kalau sedih sih untuk 5 menit, 10 menit masih oke gitu. Tapi kalau sedih berhari-hari, ya sayang aja gitu. Kalau saya sih memang belajar untuk tahu dan hanya mendengarkan orang-orang yang memang satu visi dengan kita, pentingnya untuk punya lingkungan. Lingkungan itu saat ini nggak harus yang offline, online pun bisa gitu. Join di komunitas, masuk di komunitas online, ikut Zoom seperti ini aja itu salah satu hal yang membuat kawan-kawan itu bisa lebih bertumbuh dan itu bisa ngejaga mindsetnya kita. Dan kalau saya ya memang sambil jalan sambil belajar gitu. Intinya apa yang membuat kita tetap lanjut karena kita punya tujuan, kita punya purpose-nya. Ada hal-hal yang memang menjadi pegangan kita karena kita punya tujuan yang besar gitu. Yang membuat seseorang bisa bangun pagi terus semangat untuk eksekusi idenya ya karena dia punya tujuan. Apa yang membuat Steve Jobs atau orang-orang yang hebat per hari ini selalu semangat untuk membangun bisnis ya karena mereka punya tujuan. Apakah orang tuanya menolak, apakah teman-temannya mencemo, ya pastinya gitu. Saya pun di awal-awal selalu dibilang waktu awal jualan online, dasar online shopper, beli produk kita, saya selalu diituin gitu sama teman-teman saya. Tapi per harinya justru mereka yang datang, Far, ajarin jualan online dong, kayak gitu. Intinya orang lain belum mampu support kita hanya karena simple, mereka belum mampu melihat apa yang kita lihat. So, selalu bilang ke diri kita, saya istimewa, ya saya lakukan ini gitu. Nah, selain itu ada lagi challenge selanjutnya haters, apalagi kalau di dunia sosial media, kalau lihat postingan saya pribadi itu kan positif banget kan, self development banget. Tetap aja ada komen-komen negatif dan gimana saya ngehandle hal itu. Sebenarnya sederhana, kita mungkin orang lain bebas komen tentang kita, bebas komen di sosial media kita, tapi kita tetap memiliki hak untuk mendengarkan atau enggak. Kalau itu membuat saya bertumbuh, saya akan ambil. Kalau enggak membuat saya bertumbuh, ya diabaikan aja. Karena kan tekan tombol blok itu juga kan mudah gitu.
Sama halnya di dunia, kalau di keluarga kita gitu, kalau ada yang bisa membuat kita bertumbuh, ya diambil. Kalau justru menghambat mimpinya kita, selama kita merasa kita ada di jalan yang benar, diblok aja omongannya, gitu sih kalau saya. Karena kadang orang tua kita itu belum mampu menolak, atau orang sekitar kita, karena ya mereka terlalu sayang sama kita, tapi kadang justru itu yang menghambat kita dalam bermimpi. Mungkin itu sih, semoga membantu ya. Oke Kak, makasih banyak Kak. Ternyata Kak AA Nur Aininya tuh tadi lagi jelek sinyalnya Kak, jadi nggak bisa menyampaikan langsung. Dan Alhamdulillah udah menjawab belum nih Kak? Kak Aan, mungkin bisa tulis di kolom chat. Oh, sudah. Makasih banyak Baik, Kak Fardiandi sure. atas jawabannya dan ilmu-ilmunya. Mungkin mengingat waktu yang sangat singkat, karena kita cuma punya waktu 1 jam buat saling berbagi ilmu dan saling sharing di sini, Kak. Mungkin aku lanjutin buat selanjutnya aja ya, Kak. Jadi dari materi-materi yang udah Kak Fardian dikasih tahu nih, aku punya beberapa kesimpulan, sedikit aja kesimpulan dari materi yang udah Kak Fardian disampaikan terkait dengan karakter building to start creative business. Jadi pasti kita muncul banyak banget pertanyaan, bagaimana sih cara memulai suatu bisnis, apalagi dalam industri kreatif. Nah, ada beberapa poin yang harus kita lakukan dalam memulai suatu bisnis di industri kreatif itu. Yang pertama ada purpose atau tujuan. Jadi tadi juga ditampilin tuh yang namanya golden circle, di mana di tengahnya itu harus kita mulai di paling dalam, itu adalah why. Jadi kita tuh harus punya alasan yang jelas tentang memulai bisnis itu. Jadi walaupun nanti dalam perjalanannya kita melakukan bisnis, ada banyak rintangan yang harus kita lalui, kita tuh tetap berpegang teguh pada satu pondasi, pada satu alasan, kalau kita tuh harus tetap mempertahankan bisnis kita itu. Jadi harus punya alasan yang jelas, nggak boleh kayak ngikut-ngikut doang kita bentuk bisnis itu, jadi harus punya alasan yang jelas. Yang kedua, start creating impact first. Jadi kalau dalam industri kreatif nih, misalnya tadi Kak Fardiandi nyontohin dalam konten Instagram. Jadi kita tuh nggak boleh meniru-niru atau mengikuti hal yang sedang viral, tapi kita tuh membuat sesuatu yang udah menjadi kelebihan kita, keunggulan kita, membuat konten itu dan memberi dampak kepada konsumen kita, kepada orang-orang kita. Jadi sehingga kita tuh bisa membuat suatu komunitas yang emang itu suka banget gitu sama konten kita. Jadi nggak cuman suka abis itu bosan terus tinggal gitu karena cuma ngikutin viral gitu. Terus yang ketiga, know your limit. Jadi tadi dicontohin CAO. CAO itu melakukan segalanya dari mulainya mimpin, produksi, foto dan lain sebagainya. Kita harus tahu limit kita di mana. Di mana kita nggak bisa gitu bekerja itu cuma sendirian. Kita pasti membutuhkan tim yang membantu kita. Jadi kita harus tahu limit kita. Oh, kapan sih aku merasa capek itu kerja sendirian itu kapan gitu. Dan kita harus mengambil nih beberapa pelan-pelan aja tim kita satu persatu untuk membantu kita untuk bekerja bersama-sama dan saling membantu nantinya. Terus yang keempat ada be willing to cut your ego. Jadi tadi ada 3 poin dan aku jadiin satu aja, di mana di be willing to cut your ego itu kita sama-sama dikasih tahu untuk menghilangkan rasa malu untuk belajar. Jadi jangan malu buat belajar karena segala hal buat melakukan bisnis itu kita butuh belajar dan kita juga harus mau belajar supaya segalanya itu berjalan dengan lancar, apalagi terkait dengan networking yang emang butuh banget koneksi di mana-mana dan belajar segala hal. Terus ada juga it's okay to fail. Jadi nggak apa-apa kalau kita gagal. Itu namanya pembelajaran yang harus kita petik nilai-nilainya. Terus ada juga self-growth. Self-growth, di mana kita tuh harus tumbuh perlahan-perlahan untuk mencapai kesuksesan itu. Ada 4 juga, ada health, faith, relationship, finance. Itu kita harus perhatikan 4 hal itu. Terus ada leadership, di mana kita sebagai seorang leader, jangan cuman
nyuruh-nyuruh doang, tapi lead by example. Jadi contohkan sesuatu, maka timmu akan melakukan hal yang sama denganmu dan perusahaanmu akan berkembang dengan baik. Terus komunikasi, benchmarking, dan yang terakhir makna sukses. Jadi kalau udah sukses nih, kita nggak boleh nih seenak-enaknya. Jadi harus tahu, oh kita udah sukses, sukses kita buat apa, sukses kita untuk siapa, dan perhatikan sekitar kita, jangan terlena. Gitu. Dari kesimpulan materi-materinya tuh udah benar-benar masuk ke otak banget, pokoknya udah cocok banget lah, dan itu pasti butuh banget dalam kehidupan kita nantinya, nggak cuma dalam bisnis tapi emang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener ya Kak? Amin, sure. Semoga membantu ya kawan-kawan semua. Oke Kak, membantu banget Kak. Yes. Terus Kak, karena ini udah mau menuju closing nih Kak, mungkin Kak Fardiandi ada closing statement buat kita-kita semua para generasi milenial dalam untuk menjadi seorang businessman atau membentuk kreatif bisnis gitu. Oke, kalau saya pribadi selalu saranin bahwa kawan-kawan selagi kita masih muda, coba aja gitu loh. Ujung-ujung kalau kita gagal ya udah coba lagi. Toh kita juga masih muda, peluang kita tuh masih panjang banget. Bangkrut kayak minus ini, kayak bayangkan saya 19 tahun minus 25 juta loh. 19 tahun, maba loh. Maba itu ngurusin KRS, kawan-kawan saya sibuk untuk ngurusin utang saya gitu. Tapi itu yang membuat perjalanan hidup kita lebih istimewa gitu. So jangan takut gagal dan semoga membantu. Wah, makasih banyak Kak. Terus nih Kak, sebenarnya CIMB Eduship Forum 2020 ini tuh juga mengajak para pemuda di Indonesia untuk berdonasi bersama gitu Kak, nyisihin sebagian uangnya untuk membantu para pelajar, adik-adik kita yang emang lagi kesusahan gara-gara pandemi buat melanjutin pendidikannya gitu. Mungkin dari Kak Fardiandi bisa bantu kami untuk ngasih ajakan gitu Kak buat berdonasi bersama gitu. Sure. Benar banget karena seperti yang value yang aku bilang tadi, start from impact gitu. Dan memang impact itu ya bukan hanya soal konten, tapi juga kawan-kawan bisa melakukan sesuatu. Dan pernah berpikir itu kapan ya yang benar-benar sisa rekening saya itu sisa 500.000 kalau nggak salah, terus 400.000 didonasikan, 5 hari kemudian itu bisa dapat 3 juta atau 7 juta gitu. Dan ya kalau kawan-kawan mau memberi lebih, kawan-kawan akan mendapatkan lebih gitu. So let's support each other gitu, karena nggak semua seperti kita dapat kesempatan belajar kayak gini aja itu bersyukur banget gitu. Masih banyak orang justru masih berpikir makannya gimana dan lain sebagainya. Let's support them. Let's go. Oke, bener banget teman-teman dari kata Kak Fardiandi, kalau misalnya kita mau merubah sesuatu, ya jangan cuma diri kita sendiri, tapi ayo kita saling membantu satu sama lain. Salah satunya nih berdonasi juga, karena banyak juga adik-adik kita yang nggak seberuntung kita untuk merasakan nikmatnya pendidikan yang nyaman gitu di masa online Betul. ini. Betul, Gitu. betul. Mungkin kami juga punya nih Kak satu video aja tentang pendidikan di Indonesia di kala masa pandemi. Kami mau ngajak Kak Fardiandi juga para audiens di sini untuk menontonnya supaya lebih terajak lagi untuk berdonasi bersama.